Bermalam di atas motor, handphone ojol dicuri. Bawa kokain senilai 6,6 miliar rupiah ke Bali. 2 WNA Inggris diciduk BNNP. Bejat, 2 remaja putri dicabuli ayah dan paman hingga hamil. Usai aniaya pendeta, bandar narkoba ditangkap polisi. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi dari nasib sial yang menimpa seorang pengendara ojek online akibat kelelahan dan bermalam di bahu jalan. Handphone milik seorang pengendara ojek online raib dibawa lari pencuri di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan dari rekaman CCTV pencuri terlihat berjumlah 2 orang. Inilah aksi pencurian yang dialami Didi Pradipta, pengemudi ojek online asal Petukangan Utara yang menjadi korban pencurian di Jalan Ciledug Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak disangka niatnya melepas lelah usai mengantarkan pesanan justru membuat Didi harus menjadi sasaran kejahatan jalanan. Selain kehilangan handphone, Didi juga sempat menganggur akibat handphone yang digunakannya untuk mencari nafkah melalui aplikasi jasa antar ini dicuri oleh para pelaku. Udah ngantuk telat bikinnya. Pada sampai di Tegual, dan memutuskan diri untuk berhenti di pinggir jalan. Lalu saya tumbang di toko itu tadi, kiri dari dia berapa penjual donat. Lalu saya dibangunin, saya nggak kaget juga. Apa dibangunin awal, apa yang dibilangin? Dia bilang ini ingin tahu bahwa HP saya dicuri. Oh, HP-nya diambil. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang. Kedua pelaku membagi tugas, di mana satu di antaranya bertugas mengalihkan perhatian warga dan satu pelaku bertugas mencuri handphone korban yang saat kejadian tergeletak di dalam dashboard motor. Bertanya, ngapain? Mau ngojek. Akuin aja kalau mau ngojek gitu. Enggak pak, nggak enak, lagi tidur. Gitu. Ya udah kalau gitu kan. Saya curiga juga kelihatannya sama saya tuh. Nah ini orang perhatiin saya aja ini tuh. Temannya datang dari satu, dan ke situ juga. Saya udah bangun dari situ. Bukan tahu dia kenaikan saya donor berapa pak? 3.000 gitu ya. Ini temannya yang satu itu. Usai berhasil mencuri handphone korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Selain memviralkan peristiwa ini ke media sosial, korban juga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jaringan internasional di Bali kembali marak. 2 orang warga negara asing asal Inggris diciduk petugas Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain ribuan gram neto. Inilah area kedatangan Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemeriksaan ketat terhadap para penumpang masuk ke Bali membuat warga negara asing asal Inggris, Kial Wilkinson 29 tahun, gagal melewati pemeriksaan petugas. Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai Kial Wilkinson saat terdeteksi membawa benda terlarang yang tersimpan di dalam tas bawaannya saat melalui prosedur pemeriksaan X-ray. Ketika digeledah diketahui barang itu adalah narkotika jenis kokain seberat 1,3 kg atau senilai 6,6 miliar rupiah. Bea Cukai pun berkoordinasi dengan tim pemberantasan BNNP Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pria berambut gondrong tersebut mengaku ditugaskan seseorang bernama Santos yang diduga jaringan narkotika kartel internasional untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol menuju Bali. BNNP Bali segera melakukan pengembangan terhadap penerimaan barang. Saat dilakukan kontrol delivery, WNA Inggris lainnya bernama Piran Ezra terpantau mengambil tas yang di dalamnya terdapat kokain atas suruhan Santos di sebuah villa kawasan Banjar Pengembungan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali.
Peran Ezra pun kemudian terciduk. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika aksi nekat kedua WNA Inggris itu diawali saat keduanya bertemu Santos di Thailand. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Piran Ezra selaku penerima ditugaskan lebih dulu berangkat ke Bali, sedangkan Kial Wilkinson bertugas membawa kokain itu masuk ke Bali. Kedua tersangka dijanjikan upah atas aksinya sebesar $5.000 atau 82,4 juta rupiah. Termasuk kartel internasional, kemungkinan ya, karena apalagi mereka bertemu di Barcelona ya, kemudian juga domisili di Thailand. Untuk kartel ini memang disinyalir mereka berupaya untuk bisa masukkan barangnya ke sini, tapi itu sesuai dengan pesanan. Jadi bukan tujuan untuk mendrop barang itu di sini kemudian di sini didistribusikan ke tempat lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk mengembangkan pembuktian apakah mereka betul-betul termasuk jaringan internasional yang dibilang kartel tadi. Tapi kecurigaan kami mereka merupakan kartel internasional. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, tentunya kami dari BNNP Bali tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain, terutama untuk jaringan internasional kan mereka masuk melalui bandara udara ya. Jadi kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan otorita bandara Ngurah Rai. Dan kerjasama itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Atas perbuatannya, Kial Wilkinson dan Piran Ezra disangkakan pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari dua remaja yang masih berstatus anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah dan pamannya. Salah satu korban bahkan kini dalam kondisi hamil 7 bulan. Dua tersangka yang merupakan abang beradik ini merupakan pelaku pencabulan terhadap dua remaja yang masih berstatus anak di bawah umur. Mirisnya, kedua remaja yang menjadi korban adalah anak dari salah satu pelaku yang masih berusia 14 dan 16 tahun. Diketahui aksi pencabulan itu dilakukan pelaku sejak tahun 2018 yang dimulai dari aksi cabul sang paman terhadap salah seorang korban. Usai jadi budak seks sang paman, kedua korban kemudian mengalami hal serupa sejak tahun 2023 yang dilakukan ayah kandung mereka sendiri. Akibat aksi bejat keduanya, salah satu korban bahkan saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto pada Jumat sore mengungkapkan, terungkapnya aksi bejat paman dan ayah kandung ini terjadi usai munculnya kecurigaan warga yang curiga dengan perubahan fisik salah satu korban. Warga tidak ada yang mengetahui aksi bejat keduanya karena kerap dilakukan di dini hari. Aksi keduanya juga berjalan mulus karena korban hanya tinggal bersama pelaku usai ditinggal sang ibu. Masih di bawah umur dan dilakukan persetubuhan bergantian. Pertama kali dilakukan oleh pamannya atau uaknya, kemudian uaknya melakukan pertama kali di 2018 kepada kakaknya yang sekarang sudah hamil 7 bulan. Orang tua kandung melakukan pertama kali di 2023 sampai dengan sebelum kita amankan. Dan adiknya lagi yang berumur sekitar 14 tahun disetujui juga oleh bapaknya, sama, tetapi dilakukan 1 tahun terakhir ini. Kedua pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Serdang Begadai meringkus 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara pada beberapa hari lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi diantaranya menemukan barang bukti sabu seberat 6,53 gram. Tersangka yang diamankan masing-masing Marnakok Sitanggang alias Nakok yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba, Marubah Sitanggang, Muhammad Saprin, dan Dedek Hidayat.
Mereka ditangkap di pintu masuk tol Serdang Bedagai. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita barang bukti mobil Pajero BK8129LN, satu pucuk senapang angin, amunisi, sabu seberat 6,53 gram, serta satu butir pil ekstasi. AKBP John Sitepu Kapolres Serdang Bedagai mengatakan, para pelaku diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang pendeta. Motif pengeroyokan diduga salah paham terkait konflik lahan. Motif awal tentunya kalau penganiayaan motifnya selisih paham, mungkin ada emosional, ada konflik lahan dan juga emosi saat. Sebelumnya diberitakan korban yang merupakan pendeta di salah satu gereja di Serdang Bedagai dikeroyok sejumlah pria saat pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Medan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, pencuri mengintai tempat usaha di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Salah satunya seorang pedagang bakmi dan pecel ayam yang kehilangan handphonenya saat melayani pelaku. Rekaman CCTV beredar di media sosial. Seorang pencuri beraksi di salah satu tempat usaha kuliner di Jalan Tanjung Duren 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku berpura-pura memesan 3 porsi bakmi dan 2 paket ayam. Pelaku yang menggunakan topi dan masker ini membaca situasi. Kemudian pelaku membuat sibuk pedagang dengan kembali menambah pesanan. Setelah konsentrasi pedagang teralihkan, pelaku langsung mengambil handphone yang berada di balik etalase. Tanpa membayar pesanan, pelaku langsung kabur. Handphone yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran pun raib digasak pelaku. Awalnya dia cuma pesen 3 paket bakmi sama 2 porsi ayam, 2 paket ayam. Kita kerjain tuh, cuma dari awal gelagatnya emang nggak bagus, udah kita suruh duduk tapi dia nggak mau duduk. Udah nggak apa-apa, biasa aja kok, katanya udah capek duduk gitu. Cuma ini nggak dibuka, pakai masker, pakai topi gitu. Udah aja saya bikin bakmi, teman saya bikin ayam goreng. Nah nggak tahu tiba-tiba dia berubah lagi, Bu, tambah air minumnya lagi dong, 5 teh panas gitu. Sama pesan lagi bakmi ya Ki, sama pesan lagi bakmi gitu. Nah, dia jalan ke sini, kita nggak curiga, jalan ke sini posisinya handphone udah saya amanin, saya taruh di sana. Karena kita udah curiga tuh, udah disuruh duduk nggak mau, dia terus turun lagi ke bawah ke motornya lagi, balik lagi ke sini. Setelah itu dia balik lagi ke sini, dia nunjuk-nunjuk nanya-nanya ayam, ini ayam apa gitu. Terus sedangkan kuah-kuah bakmi itu udah dibungkus, dia baru bilang jangan pakai daun bawang ya Bang, tambah lagi 1 bakmi gitu. Nah dia bikin kita sibuk. Bos saya sibuk bikin minum, saya sibuk lagi bikin bakmi, terus dia juga sibuk lagi ayam goreng. Nah di situ dia posisinya langsung balik ke sini, nunjuk-nunjuk kami itu langsung mencuri handphone, langsung kabur, bawa motor kenceng banget. Nah porsi makanan semua masih sebagian udah selesai proses, sedangkan bakmi yang dia tambahin pesanan itu lagi diproses lagi sama saya, dia udah kabur kenceng gitu. Tak hanya sekali kejadian serupa pernah terjadi, namun pelaku tidak sempat membawa kabur barang yang diincarnya. Korban juga mengaku ikhlas dan tak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga menolak membayar pesanan via COD, seorang kurir paket di Kota Bekasi, Jawa Barat dibacok pedagang oleh pelanggan. Korban yang mengalami luka di bagian tangan dan perut kemudian melaporkan kejadian ke kantor kepolisian. Dari rekaman video amatir yang direkam korban, terlihat seorang pelanggan mengamuk keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan mengarahkannya ke kurir paket yang tengah mengirim barang di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat siang 26 September 2025. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan terduga pelaku. Namun saat diminta membayar senilai Rp30.000, pelaku menolak dengan alasan tak memiliki uang tunai. Korban lalu meminta pembayaran secara transfer. Namun pelaku yang emosi justru mengambil sajam dan membacok kurir hingga mengalami luka di tangan dan perut. Pasca kejadian, korban melaporkan insiden penganiayaan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Minta transfer, lalu saya iakan tapi dengan transfernya menggunakan QRIS. Lalu pelaku tidak terima karena dia ingin transfernya nanti aja. Sedangkan saya butuh uangnya itu saat itu. Itu? Iya, jadi kejadian hari apa Mas? Hari Jumat 26 September.
Jam berapa sekitar? Jam 11. Itu berarti dia paketnya COD ya? Iya, paketnya COD. Nominalnya berapa Mas? 30.000. Dia alasan yang bayar nanti tuh apa katanya? Iya, karena nggak tahu alasannya apa, tapi inginnya bayar itu nanti. Sedangkan saya butuh duitnya tuh saat itu juga untuk setoran. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Brayel Arnold Rondonuwu memastikan kasus penganiayaan terhadap kurir paket akan segera ditindaklanjuti. Ya Pak Kasat, ini kan ada tindakan penganiayaan terhadap kurir TikTok dan lain-lain. Gimana? Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, mereka visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Terima kasih ya. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan disertai kekerasan terhadap kurir paket, kini masih dalam penanganan unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu kita lanjut informasi dari aksi pencobaan pembegalan menimpa sebuah truk di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung pada Sabtu 27 September 2025 dini hari. Sang sopir selamat karena berhasil kabur setelah mengerahkan kendaraannya ke kantor Mapolda Jabar. Inilah jalur padat lalu lintas di sekitar Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk menjadi sasaran percobaan aksi begal oleh 4 orang yang mengendarai satu unit mobil Pajero putih dan membawa senjata tajam. Pelaku berniat mengambil truk dan juga memaksa sopir untuk turun. Namun sopir memilih kabur dan juga mengarahkan kendaraannya ke Mapolda Jabar. Seorang pelaku sempat naik dan juga bergelantungan di pintu truk, namun terjatuh saat kendaraan melaju ke pos penjagaan Polda Jabar. Setibanya di pos penjagaan, sopir langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi yang segera mendatangi lokasi tidak lagi menemukan para pelaku karena sudah melarikan diri. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kelas damai di Pegunungan Bintang kembali terusik. Pada Sabtu 27 September, kelompok bersenjata TPNPB OPM Kodam 15 Ngalum Kupel mengklaim bahwa telah membakar sekolah dan juga puskesmas di distrik Kiwirok. Dan mereka juga menyebut fasilitas umum tersebut digunakan sebagai markas militer Indonesia. Konflik di Pegunungan Bintang, Papua kembali memanas. Kelompok separatis TPNPB OPM melalui rilis resmi mengklaim telah membakar 2 fasilitas umum yakni sekolah dan puskesmas yang terletak di distrik Kiwirok, wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Aksi ini dipimpin langsung oleh Brigjen Lamek Alpiki Taplo, Komandan Kodam 15 Ngalum Kupel, yang juga merupakan salah satu faksi paling aktif dalam serangan di Pegunungan Bintang selama beberapa tahun terakhir. Dalam rilisnya, TPNPB menyebut sekolah dan puskesmas yang mereka bakar sudah berubah fungsi menjadi pos militer TNI. Mereka juga mengklaim telah menembak 5 anggota TNI dan menguasai salah satu pos militer selama rentang waktu 25 hingga 27 September 2025 hingga saat ini. Belum ada keterangan resmi dari TNI maupun Panglima Kodam 17 Cendrawasih terkait kebenaran informasi ini. Distrik Kiwirok sendiri selama ini memang dikenal sebagai titik rawan konflik bersenjata di Papua dan menjadi wilayah yang sulit diawasi karena kondisi geografis yang berat serta dekat dengan perbatasan internasional. Lulu Nur Saidah, Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Timur. Satu unit Honda Scoopy warna hitam merah milik warga Kelurahan Lubang Buaya Cipayung hilang dibawa pencuri pada Minggu 29 September 2025 siang. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV di lokasi pencurian sepeda motor warga di Kelurahan Lubang Buaya Cipayung pada Minggu 29 September 2025. Seorang pencuri terlihat sedang memantau dan juga berupaya untuk membawa lari sepeda motor yang terparkir yang diketahui milik Syarif Hidayatullah, warga RT 07 RW 12, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi di saat korban tengah berada di dalam rumah. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang telah mengintai kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya dan membawa kabur motor korban.
Korban yang mengetahui motornya hilang kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi setempat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari modus disuruh top up di minimarket untuk mabar game online. 5 HP bocah raid digondol seorang pencuri di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 28 September 2025 sore. Dalam kamera pengawas terlihat 5 HP bocah dibawa lari sesaat bocah pergi top up game di minimarket. Seorang pelaku yang mengenakan masker topi merah berusia sekitar 25 tahun dengan santai menggasak 5 unit HP milik bocah pada Minggu 28 September 2025 di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari video rekaman CCTV milik warga ini, pelaku berupaya mengelabui kelima bocah yang tengah bermain di teras warga dengan modus main bareng dan juga mengiming-imingi para bocah untuk membelikan voucher mabar atau top up game online. Pelaku kemudian membawa lari 5 HP milik bocah sesaat para bocah pergi ke minimarket untuk top up game online. Salah seorang korban mengaku saat itu korban yang sedang main di lokasi tiba-tiba didatangi pelaku dan menyuruh korban untuk main game. Pelaku pun memberikan uang sebesar 80.000 untuk top up game online agar bisa mabar. Tadi kan aku lagi main di situ. Terus ada orang yang tiba-tiba datang disuruh main game sama ini si Ares. Terus disuruh ngambil HP. Aku pulang dulu sama si Ares. Habis itu ke situ. Terus main HP. Habis main HP kita tuh disuruh ke Alfamart buat itu top up game. Habis ke Alfamart teman aku nyusul, pas pulang HP-nya udah gak ada. Suruh top up-nya berapa uang? Berapa duit? 80.000. 80.000. Dikasih uangnya? Dikasih. Terus yang jalan ke Alfamart siapa aja? Aku, si Epeng, si Ares, si Al. Korban berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan pelaku bisa segera tertangkap karena cukup meresahkan. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jaringan internasional di Bali kembali marak. 2 orang warga negara asing asal Inggris diciduk petugas Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain ribuan gram neto. Inilah area kedatangan Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemeriksaan ketat terhadap para penumpang masuk ke Bali membuat warga negara asing asal Inggris, Kial Wilkinson 29 tahun, gagal melewati pemeriksaan petugas. Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai Kial Wilkinson saat terdeteksi membawa benda terlarang yang tersimpan di dalam tas bawaannya saat melalui prosedur pemeriksaan X-ray. Ketika digeledah diketahui barang itu adalah narkotika jenis kokain seberat 1,3 kg atau senilai 6,6 miliar rupiah. Bea Cukai pun berkoordinasi dengan tim pemberantasan BNNP Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pria berambut gondrong tersebut mengaku ditugaskan seseorang bernama Santos yang diduga jaringan narkotika kartel internasional untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol menuju Bali. BNNP Bali segera melakukan pengembangan terhadap penerimaan barang. Saat dilakukan kontrol delivery, WNA Inggris lainnya bernama Piran Ezra terpantau mengambil tas yang di dalamnya terdapat kokain atas suruhan Santos di sebuah villa kawasan Banjar Pengembungan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali. Peran Ezra pun kemudian terciduk. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika aksi nekat kedua WNA Inggris itu diawali saat keduanya bertemu Santos di Thailand. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Piran Ezra selaku penerima ditugaskan lebih dulu berangkat ke Bali, sedangkan Kial Wilkinson bertugas membawa kokain itu masuk ke Bali. Kedua tersangka dijanjikan upah atas aksinya sebesar $5.000 atau 82,4 juta rupiah. Termasuk kartel internasional, kemungkinan ya, karena apalagi mereka bertemu di Barcelona ya, kemudian juga domisili di Thailand. Untuk kartel ini memang disinyalir mereka berupaya untuk bisa masukkan barangnya ke sini, tapi itu sesuai dengan pesanan. Jadi bukan tujuan untuk mendrop barang itu di sini kemudian di sini didistribusikan ke tempat lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk mengembangkan pembuktian apakah mereka betul-betul termasuk jaringan internasional yang dibilang kartel tadi. Tapi kecurigaan kami mereka merupakan kartel internasional. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, tentunya kami dari BNNP Bali tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain
terutama untuk jaringan internasional kan mereka masuk melalui bandara udara ya. Jadi kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan otorita Bandara Ngurah Rai. Dan kerjasama itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Atas perbuatannya, Kial Wilkinson dan Piran Ezra disangkakan pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap juru parkir liar berinisial RBG di kawasan Tangerang pada Sabtu 27 September 2025. RBG sebelumnya dilaporkan menarifkan uang parkir sebesar Rp10.000 per unit dan menganiaya seorang pengendara yang tak terima dengan nominal tersebut. Seorang juru parkir liar RBG akhirnya ditangkap polisi setelah melarikan diri ke sebuah rumah di Kampung Karet, Sepatan, Tangerang pada Sabtu 27 September 2025. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan korban berinisial SR yang mengalami penganiayaan saat akan mengambil sepeda motornya di area parkir liar Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkeseno Gradiarso Sukahar, korban sudah membayar Rp5.000 per motor, namun pelaku meminta tambahan Rp10.000 per unit, sehingga terjadi cekcok dan juga berujung penganiayaan. Pelaku mengambil pipa besi dan juga memukul korban, akibatnya SR menderita luka robek di kepala dan memar di sejumlah bagian tubuh serta harus dirawat di rumah sakit. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pemerasan dan juga penganiayaan. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari dua remaja di Kota Depok yang mengalami peristiwa pencurian dengan modus penipuan pada Kamis malam 25 September 2025. Satu unit motor dan 2 telepon genggam raib dibawa pelaku setelah korban dipisahkan dan dituduh menabrak keluarga pelaku. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 7 malam di area Jalan Raya GDC, Kota Depok, Jawa Barat. Dua remaja yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX dihentikan oleh 4 orang tak dikenal di dekat Al-Azhar GDC. Dengan alasan menuduh korban telah menabrak keponakan mereka, para pelaku lalu memisahkan keduanya. Satu korban diajak menuju Jalan Kalimulia dengan dalih menuju rumah keluarga yang ditabrak. Namun di tengah perjalanan, motor dikuasai pelaku. Sementara satu korban lainnya diturunkan di dekat gudang JNE, Kampung Serap. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 1 unit motor Honda PCX putih dan 2 unit telepon genggam. Setelahnya, korban mencari pertolongan warga untuk melapor ke kantor polisi. Seorang warga juga berhasil menghubungi keluarga korban melalui media sosial, sehingga korban dapat dijemput dan dipulangkan dengan selamat. Hingga saat ini kasus masih dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Kamis dini hari 25 September 2025. Sebuah motor jenis Yamaha Mio milik warga raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam jelas dalam kamera CCTV di lokasi. Peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Kamis 25 September 2025, sekitar pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, di Kampung Gang Warung Pabuaran Mekar, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat jelas pelaku beraksi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Yamaha Mio milik warga. Warga setempat mengaku resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan serta menangkap pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, nasib sial menimpa seorang pengendara ojek online. Akibat kelelahan dan bermalam di bahu jalan, handphone milik seorang pengendara ojek online raib di bawah lari pencuri. Informasi sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Beginilah detik-detik petugas pemadam kebakaran Kota Serang, Banten saat mengevakuasi seorang balita berusia 2 tahun yang terjebak di dalam mobil jenis Terios di Jalan Raya Serang Pandeglang, Tembong, Kota Serang. Kejadian bermula saat orang tua balita memarkirkan kendaraan untuk suatu urusan. Sang ibu turun dari mobil namun lupa mematikan mesin, hingga tak lama kemudian mobil terkunci secara otomatis. Menerima laporan tersebut, Damkar Kota Serang langsung mengerahkan 6 personil untuk melakukan proses evakuasi. Hanya dengan peralatan sederhana seperti lakban plastik, petugas berhasil membuka kunci pintu mobil dalam waktu sekitar 20 menit. Yang tadi untuk mobil yang terkunci itu jenisnya Terios. Jadi dia sudah terkunci otomatis. Jadi dia sudah pakai central lock. Jadi mau tidak mau juga kita harus melakukan evakuasinya dengan menggunakan lakban supaya untuk menurunkan kacanya itu sendiri. Berdasarkan informasi orang tua yang di lokasi ya, itu emang ada dasar awalnya juga posisi mobil itu masih menyala. Dan emang ada ibu dengan anaknya itu emang ada di dalam mobil. Dan juga pas setelah ibunya itu keluar dan ditutup pintu, tiba-tiba otomatis mengunci itu pintunya. Beruntung balita dapat diselamatkan tanpa mengalami luka maupun gangguan pernapasan meski terkunci di dalam mobil selama beberapa waktu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Inilah video amatir milik warga yang merekam peristiwa kebakaran di Jalan Tentara Pelajar Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 29 September 2025 siang. Nampak asap tebal membumbung tinggi saat api membakar sebuah bangunan lantai 2 yang dijadikan toko dan kos-kosan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan lokalisir dan pendinginan untuk pemadaman api. Menurut warga dan petugas Kulkarmat Jakarta Selatan, api diduga dari korsleting listrik dari salah satu kamar kos-kosan yang berada di atas. Dalam peristiwa kebakaran ini, api melahap sedikitnya 3 kamar kos-kosan dan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Masih pada aman, karena mungkin ininya beton kali ya. Apa ada penghuninya pas saat di... Kenapa? Penghuni kosannya ada nggak? Ada, itu lagi pada naik penghuni kosannya, lagi pada ngecek-ngecekin ini. Lagi pada ngecek-ngecekin. Mungkin diduga ada korsleting ataupun apa lagi ngecas. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kalau kurang tahu juga sih, yang kalau persepsinya mungkin entah rokok, entah konser, cuman katanya yang punya kosan sih ada listrik cuman aman gitu, nggak yang konser gas. Dugaan awal disebabkan oleh fenomena listrik, ya. Baru dugaan awal. Jadi kalau untuk penyebab pastinya kita belum bisa, masih menunggu dari pihak investigasi. Yang kebakar apa sih Bang ini, Bang? Yang terbakar bangunan ruko. Bangunan ruko di mana di bawah itu dibuat usaha, di atas buat tempat tinggal. Kos-kosan Bang ya? Kos-kosan gitu. Berapa bangunan Bang yang kebakar Bang? 1 bangunan. Ada korban Bang? Untuk korban tidak ada, nihil. Api berhasil dipadamkan setelah petugas Kulkarmat menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 personel ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya bersama seorang penumpang terlibat kecelakaan di perempatan Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Penumpang ojek online mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kecelakaan ini terjadi saat lampu lalu lintas di perempatan jalan menuju Salemba dari Jalan Imam Bonjol dalam keadaan merah. Saat kendaraan yang ditumpangi korban menerabas perempatan jalan, kendaraan dari arah kawasan Kuningan melintas hingga terjadi tabrakan antar 2 pengendara sepeda motor. Ini terobos lampu merah. Di sana sudah merah, cuma memaksa untuk maju terus. Dia dari arah mana, Bang? Dari arah sana, Pak. Dari arah Bundaran HI ke? Iya, mau ke sana. Saya dari situ, dari hijau, jalan, kemudian ketemu dia tuh. Posisi dalam merah terobos, nabrak nggak berikan. Apa posisinya lagi lampu hijau? Saya hijau. Dia terobos lampu merah? Dia terobos lampu merah memaksa. Abang posisinya lagi kencang, ngebut? Enggak, lampu merah tuh habis ngecek ngebut paling sekitar 40-60-an. Jasad pengojek online dan penumpangnya yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Salantas Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kebakaran melanda belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 9, Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan rumah warga yang posisinya berdempetan. Meski proses pemadaman sempat alami kendala lantaran minimnya sumber air, namun warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berusaha menjinakkan sumber api agar tidak meluas. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Gimana sih Bu? Saya kurang tahu ya, tadi cuma dikasih tahu bahwa ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan Bu? Lebih dari 3 kali. Awal titik api ada di mana Bu? Di rumah warga atau di tempat usaha? Katanya sih dekat rumah makan Padang ya? Bukan. Iya, iya tempat fotokopi atas ya katanya dari kayaknya konslet kayaknya sih. Awalnya konslet berarti? Kayaknya, tapi belum dipastikan dari RT 7. Sejauh ini udah berapa rumah yang terbakar Bu? Belum tahu ini udah masuk 4 RT sih. Udah 4 RT nih. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Anda kembali menyaksikan catatan kriminal, pemirsa. Informasi kita lanjutkan kembali. Nasib sial menimpa seorang pengendara ojek online akibat kelelahan dan bermalam di bahu jalan. Handphone milik seorang pengendara ojek online raib dibawa kabur pencuri di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan dari rekaman CCTV, pencuri terlihat berjumlah 2 orang. Inilah aksi pencurian yang dialami Didi Pradipta, pengemudi ojek online asal Petukangan Utara yang menjadi korban pencurian di Jalan Ciledug Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak disangka niatnya melepas lelah usai mengantarkan pesanan justru membuat Didi harus menjadi sasaran kejahatan jalanan. Selain kehilangan handphone, Didi juga sempat menganggur akibat handphone yang digunakannya untuk mencari nafkah melalui aplikasi jasa antar ini dicuri oleh para pelaku. Udah ngantuk berat bikinnya. Pada sampai dijual dan memutuskan diri untuk berhenti di pinggir jalan. Harusnya tumpang di toko itu tadi kiri dari dia berapa penjual donat. Kalau tadi bangunnya saya nggak kaget juga. Apa dibangunin awal? Apa yang dibilangin? Dia bilang ini ingin tahu bahwa HP saya dicuri. Oh, HP-nya diambil. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang. Kedua pelaku membagi tugas, di mana satu di antaranya bertugas mengalihkan perhatian warga dan satu pelaku bertugas mencuri handphone korban yang saat kejadian tergeletak di dalam dashboard motor. Bertanya, ngapain? Mau ngojek. Bangunin aja kalau mau ngojek gitu. Enggak Pak, nggak enak, lagi tidur. Ya udah kalau gitu kan. Saya curiga juga kelihatannya sama saya tuh. Nah ini orang perhatiin saya aja ini dia. Temannya datang dari satu, dan ke situ juga. Saya udah bangun dari situ. Bukan tahu dia kenaikan saya berapa Pak? 3.000 gitu ya. Dia temannya yang satu itu. Usai berhasil mencuri handphone korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Selain memviralkan peristiwa ini ke media sosial, korban juga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jaringan internasional di Bali kembali marak. 2 orang warga negara asing asal Inggris diciduk petugas Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain ribuan gram neto. Inilah area kedatangan Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemeriksaan ketat terhadap para penumpang masuk ke Bali membuat warga negara asing asal Inggris, Kial Wilkinson 29 tahun, gagal melewati pemeriksaan petugas. Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai Kial Wilkinson saat terdeteksi membawa benda terlarang yang tersimpan di dalam tas bawaannya saat melalui prosedur pemeriksaan X-ray. Ketika digeledah diketahui barang itu adalah narkotika jenis kokain seberat 1,3 kg atau senilai 6,6 miliar rupiah. Bea Cukai pun berkoordinasi dengan tim pemberantasan BNNP Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pria berambut gondrong tersebut mengaku ditugaskan seseorang bernama Santos yang diduga jaringan narkotika kartel internasional untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol menuju Bali. BNNP Bali segera melakukan pengembangan terhadap penerimaan barang. Saat dilakukan kontrol delivery,
WNA Inggris lainnya bernama Piran Ezra terpantau mengambil tas yang di dalamnya terdapat kokain atas suruhan Santos di sebuah villa kawasan Banjar Pengembungan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali. Peran Ezra pun kemudian terciduk. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika aksi nekat kedua WNA Inggris itu diawali saat keduanya bertemu Santos di Thailand. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Piran Ezra selaku penerima ditugaskan lebih dulu berangkat ke Bali, sedangkan Kial Wilkinson bertugas membawa kokain itu masuk ke Bali. Kedua tersangka dijanjikan upah atas aksinya sebesar $5.000 atau 82,4 juta rupiah. Termasuk kartel internasional, kemungkinan ya, karena apalagi mereka bertemu di Barcelona ya, kemudian juga domisili di Thailand. Untuk kartel ini memang disinyalir mereka berupaya untuk bisa masukkan barangnya ke sini, tapi itu sesuai dengan pesanan. Jadi bukan tujuan untuk mendrop barang itu di sini kemudian di sini didistribusikan ke tempat lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk mengembangkan pembuktian apakah mereka betul-betul termasuk jaringan internasional yang dibilang kartel tadi. Tapi kecurigaan kami mereka merupakan kartel internasional. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, tentunya kami dari BNNP Bali tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain, terutama untuk jaringan internasional kan mereka masuk melalui bandara udara ya. Jadi kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan otorita bandara Ngurah Rai. Dan kerjasama itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Atas perbuatannya, Kial Wilkinson dan Piran Ezra disangkakan pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, 2 remaja yang masih berstatus anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah dan pamannya. Salah satu korban bahkan kini dalam kondisi hamil 7 bulan. 2 tersangka yang merupakan abang beradik ini merupakan pelaku pencabulan terhadap 2 remaja yang masih berstatus anak di bawah umur. Mirisnya, kedua remaja yang menjadi korban adalah anak dari salah satu pelaku yang masih berusia 14 dan 16 tahun. Diketahui aksi pencabulan itu dilakukan pelaku sejak tahun 2018 yang dimulai dari aksi cabul sang paman terhadap salah seorang korban. Usai jadi budak seks sang paman, kedua korban kemudian mengalami hal serupa sejak tahun 2023 yang dilakukan ayah kandung mereka sendiri. Akibat aksi bejat keduanya, salah satu korban bahkan saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto pada Jumat sore mengungkapkan, terungkapnya aksi bejat paman dan ayah kandung ini terjadi usai munculnya kecurigaan warga yang curiga dengan perubahan fisik salah satu korban. Warga tidak ada yang mengetahui aksi bejat keduanya karena kerap dilakukan di dini hari. Aksi keduanya juga berjalan mulus karena korban hanya tinggal bersama pelaku usai ditinggal sang ibu. Masih di bawah umur dan dilakukan persetubuhan bergantian. Pertama kali dilakukan oleh pamannya atau uaknya, kemudian uaknya melakukan pertama kali di 2018 kepada kakaknya yang sekarang sudah hamil 7 bulan. Orang tua kandung melakukan pertama kali di 2023 sampai dengan sebelum kita amankan. Dan adiknya lagi yang berumur sekitar 14 tahun disetubui juga oleh bapaknya, sama, tetapi dilakukan 1 tahun terakhir ini. Kedua pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Serdang Begadai meringkus 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara pada beberapa hari lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi diantaranya menemukan barang bukti sabu seberat 6,53 gram.
Tersangka yang diamankan masing-masing Marnakok Sitanggang alias Nakok yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba, Marubah Sitanggang, Muhammad Saprin, dan Dedek Hidayat. Mereka ditangkap di pintu masuk tol Serdang Bedagai. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita barang bukti mobil Pajero PK8129LN, satu pucuk senapang angin, amunisi, sabu seberat 6,53 gram, serta satu butir pil ekstasi. AKBP John Sitepu Kapolres Serdang Bedagai mengatakan, para pelaku diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang pendeta. Motif pengeroyokan diduga salah paham terkait konflik lahan. Motif awal tentunya kalau penganiayaan motifnya selisih paham, mungkin ada emosional, ada konflik lahan, dan juga emosi saat. Sebelumnya diberitakan korban yang merupakan pendeta di salah satu gereja di Serdang Bedagai dikeroyok sejumlah pria saat pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Medan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, belasan rumah di pemukiman padat penduduk Taman Sari, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran melanda belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 9, Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan rumah warga yang posisinya berdempetan. Meski proses pemadaman sempat alami kendala lantaran minimnya sumber air, namun warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berusaha menjinakkan sumber api agar tidak meluas. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Gimana sih, Bu? Saya kurang tahu ya, tadi cuma dikasih tahu bahwa ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga, mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Awal titik api ada di mana, Bu? Di rumah warga atau di tempat usaha? Rumah warga, sih dekat rumah makan Padang ya. Bukan. Iya, tempat fotokopi atas ya, katanya dari kayaknya konslet kayaknya sih. Awalnya konslet berarti? Kayaknya, tapi belum dipastikan dari RT 7. Sejauh ini udah berapa rumah yang terbakar, Bu? Belum tahu ini udah masuk 4 RT sih. Udah 4 RT. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bahaya kebakaran rumah semakin mengintai. Kekeliruan penggunaan listrik, bahan mudah terbakar, dan kelalaian sering menjadi pemicu. Sebagai upaya pencegahan, berikut beberapa tips untuk menghindari kebakaran rumah. Pemirsa, pertama, periksa dan rawat instalasi listrik secara rutin. Gunakan saklar MCB dan stop kontak bersertifikat. Hindari menyambungkan banyak alat listrik pada satu stop kontak atau overload. Serta kedua, matikan alat listrik yang tidak digunakan, cabut charger, setrika, dan peralatan dapur setelah pakai. Jangan meninggalkan kompor gas atau penggaris api menyala tanpa pengawasan. Ketiga, simpan bahan mudah terbakar atau gasolin, cat, kertas, kain jauh dari sumber panas. Jaga area dapur bersih dari minyak menumpuk yang mudah terbakar. Serta keempat, pasang detektor asap atau smoke alarm di lantai utama dan kamar tidur. Periksa baterai secara rutin. Sedia alat pemadam ringan atau APAR di dapur dan lantai utama, serta pelajari cara pakainya. Dan kelima, pemirsa, pastikan ada keran gas yang mudah dijangkau dan biasakan menutup serta mematikan gas setelah memasak. Lakukan pengecekan gas secara berkala jika menggunakan tabung gas LPG. Pemirsa, ingat, kelompok keselamatan dimulai dari keluarga. Teruskan kesadaran, rutin memeriksa, dan latih evakuasi. Tenang, cepat, dan teratur adalah kunci menyelamatkan nyawa dan harta. Pemirsa, demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.